Berhentilah dari kekuatanmu sendiri dan biarkan Tuhan bekerja. Pagi itu di ujung jalan, sebuah rumah dengan bangunan desain minimalis. Di halaman depan rumah itu penuh dengan kotoran sampah. Bau tak sedap tercium di udara. Pintu rumah terbuka, nampak seorang ibu dengan wajah sedih. Ia membawa sapu dan hendak membersihkan sampah itu. Disapunya perlahan mengelilingi seluruh halaman depan itu. Ibu itu adalah Ibu Marta, usianya 45 tahun. Suaminya adalah Pak Sani, yang bekerja dengan adik laki-lakinya di bidang otomotif. Usia Pak Sani 46 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak laki yang berusia 19 tahun, yang bernama Daniel. Bu Marta yang masih menyelesaikan menyapunya di halaman depan rumahnya. Kemudian pintu rumah terbuka lagi. Nampak seorang anak laki keluar rumah membawa ember. Dia adalah Daniel. Wajah Daniel terlihat tegang, emosinya tertahan. Lalu Daniel berkata, "Ma, mereka melakukan ini terus. Sudah hampir 2 tahun mereka menyiksa kita." Bu Marta berhenti menyapu, menatap halaman, diam, lalu tersenyum tipis. Daniel memasukkan kotoran sampah ke dalam ember dan berkata, "Mereka membenci Mama cuma karena Mama rajin ibadah dan ke gereja. Papa yang punya wanita di mana-mana dan menghidupi kita seadanya, tapi justru kita yang selalu dibenci, dihina dan disalahkan." Yang dimaksud Daniel dengan menyebut mereka adalah saudara-saudara Pak Sani. Saudara Pak Sani 3 orang, 1 kakak laki-laki, 1 adik laki-laki, dan 1 lagi adik perempuan. Mereka inilah yang melemparkan kotoran sampah ke halaman Bu Marta setiap hari. Tujuannya hanyalah membuat menderita, menyiksa Bu Marta dan Daniel. Mereka sangat membenci Bu Marta, karena mereka sangat membenci orang yang rajin beribadah dan ke gereja. Sedangkan mereka sendiri hidupnya berfoya-foya. Kakak dan adik laki Pak Sani hobinya bersenang-senang dengan perempuan-perempuan nakal. Sedangkan adiknya perempuan Pak Sani sangat mengandalkan kemampuan dukun. Sambil menyelesaikan menyapunya, Bu Marta menunduk dan air matanya jatuh. Bu Marta bilang ke Daniel, "Jangan biarkan kebencian mereka masuk ke hatimu, nak." Malam itu Pak Sani sepulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, tetapi bersama dengan kakak dan adik lakinya juga dengan teman-teman perempuannya sedang menikmati suasana kafe. Jam menunjukkan pukul 10.15 malam. Pak Sani baru pulang ke rumah. Dia berjalan menuju ke kamarnya. Pak Sani membuka pintu kamarnya dan melihat Bu Marta sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Kata Pak Sani kepada Bu Marta, "Aku muak dengan ulahmu. Saudara-saudaraku bilang, kamu dari keluarga miskin menjijikkan. Kelakuanmu hanya berdoa dan ke gereja." Lalu Pak Sani membanting pintu kamarnya. Bu Marta menghentikan berdoanya, berdiri dan keluar kamar sambil membawa Alkitabnya. Dia berjalan menuju ke meja makan. Dia duduk dan membuka Alkitabnya. Air matanya jatuh ke lembaran buku Alkitab. Dia terisap menahan tangisnya. Daniel keluar dari kamarnya, duduk di kursi di depan Bu Marta. Wajahnya muram dengan suara lelah. "Ma, apa Tuhan benar-benar peduli dengan kita?" Bu Marta tidak menjawab. Dia menunduk pelan, membuka lembaran buku Alkitab dan membaca sambil bersuara pelan. Ibrani pasal 4 ayat 10. "Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya." Malam keesokan harinya, terdengar suara hujan di luar. Di rumah hanya ada Bu Marta dan Daniel. Jam dinding menunjukkan pukul 23. Pak Sani belum pulang ke rumah. Bu Marta berlutut di samping tempat tidurnya, berdoa. Suara isak tangisnya tertahan. "Tuhan, aku sudah terlalu lelah. Aku menyerah. Aku berhenti berusaha dengan kekuatanku sendiri." Daniel yang tadinya duduk di kursi kamar Bu Marta segera berdiri, ragu, lalu ikut berlutut. Daniel berdoa, "Tuhan, jaga mamaku. Aku serahkan hidupku juga ke dalam tangan-Mu." Keesokan harinya, sinar matahari masuk melalui jendela. Pak Sani bersiap berangkat kerja.
Bu Marta mengikuti berjalan di belakangnya. Pak Sani membuka pintu rumah. Bu Marta yang berdiri di belakang Pak Sani. Pagi itu ia melihat halaman depan rumahnya bersih, tidak ada kotoran sampah berserakan seperti biasanya. Pak Sani kelihatan bingung, kepalanya menoleh ke kanan ke kiri, memperhatikan juga halaman rumahnya yang bersih pagi itu, tetapi tidak berkata apapun dan bergegas langsung masuk mobilnya dan pergi. Sedangkan Bu Marta masih berdiri tertegun melihat halaman rumahnya pagi itu, bersih rapi. Ia meneteskan air mata sambil bersuara lirih. Sudah 2 tahun, apakah ini perbuatan tangan-Mu Tuhan? Engkau menghentikan mereka, melempari sampah untuk menyiksaku. Tidak lama kemudian, terdengar suara Daniel dari dalam rumahnya, memanggil, "Ma, Ma." Ia hendak mengatakan sesuatu. Ketika berjalan sampai di teras, Daniel tidak jadi melanjutkan bicaranya. Daniel juga terkejut melihat halaman rumahnya bersih rapi, tidak ada bau busuk sampah. Kemudian Daniel berkata, "Ma, ternyata Tuhan bekerja," sambil wajahnya tersenyum. Bu Marta menyahutinya, "Ya nak, saat kita berhenti berusaha sendiri dan berhenti memaksakan kehendak kita, ketika kita berserah penuh pada Tuhan, dalam perhentian Tuhan selalu ada pertolongannya." Dari kisah video ini kita bisa menyaksikan bahwa sering pertolongan Tuhan terjadi justru di saat kita di titik paling lemah, tidak kuat lagi bertahan dan berserah penuh kepadanya. Berhentilah dari kekuatanmu sendiri dan biarkan Tuhan bekerja. Ibrani pasal 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih. Jesus loves you.